Anjing-anjing ini memang dipersiapkan untuk berburu, teman. Tapi untuk memiliki skill yang mumpuni, dibutuhkan juga pelatihan yang tepat. Nah, latihan pertama yang harus mereka lewati adalah melatih otot-otot mereka. Betul sekali, Otan. Ini adalah salah satu latihan yang membuat otot kaki belakangku semakin kuat. Karena saat berlari, kaki belakangku memiliki peran untuk mendorong tubuh agar dapat melaju dengan cepat. Latihan selanjutnya sudah menunggu di depan mata, yaitu latihan di lumpur. Yaps, kalian gak salah dengar kok. Jadi sobat pemburu ini akan berjalan dan berlari di atas media lumpur ini. Latihan seperti ini juga memiliki banyak manfaat loh. Benar, Tan. Lari di lumpur juga bisa membuat stamina dan jantungku jadi lebih kuat. Karena ketika berlari di lumpur, tumpuan bebanku akan jadi bertambah hingga berkali-kali lipat. Kalau udah begini, otomatis aku harus mengeluarkan tenaga yang super ekstra. Tapi tenang, Tan. Semua sudah disesuaikan dengan kondisi fisikku kok. Jadi, aku berlatih tidak akan melebihi dari kapasitas kemampuanku. Gak cuma latihan fisik saja, teman. Anjing-anjing ini harus menuju tahapan selanjutnya, yaitu latihan mental. Biasanya sobat Otan ini akan dibawa keluar bersama anjing pemburu yang lain di tempat umum. Latihan mental seperti ini memang sangat aku butuhkan, Tan. Karena saat berburu nanti, aku pasti tidak akan sendirian. Dalam momen tersebut akan banyak anjing pemburu lain dan juga manusia yang ikut. Jika mentalku tidak kuat, aku bisa saja menjadi stres sehingga tidak bisa berburu lagi. Salah satu contohnya adalah temanku yang ada di video viral tadi, Tan. Beruntung aku dilatih sangat baik sehingga mentalku bisa terjaga. Nah, benar kan teman? Ternyata latihan mental juga sangat penting. Tujuan utamanya agar anjing bisa beradaptasi dengan baik dalam berbagai kondisi. Nah, kalau yang ini adalah sesi yang gak kalah penting, teman. Saat berada di hutan, kemungkinan anjing bertemu dengan hewan lain sangat besar. Kalau ia tak mengetahui targetnya, bisa-bisa malah menyerang sesama anjing atau bahkan manusia. Lagi-lagi itu semua terjadi karena tidak ada latihan yang baik. Iya, Otan, sesi latihan ini juga gak kalah penting bagiku. Karena saat berburu, aku mengenali target hanya dari bau dan bentuk fisiknya. Tujuannya agar saat berada di hutan, aku bisa melacak buruan dengan indera penciuman dan penglihatanku. Dengan begitu, aku tidak akan terganggu oleh gangguan sekitar dan fokus terhadap target. Nah, ini baru latihan yang benar, teman. Step by step, bukan asal-asalan. Sepertinya oknum yang tadi harus belajar lagi deh untuk mendidik anjingnya agar bisa menjadi pemburu yang handal. Latihan fisik dan mental sudah selesai. Sekarang supaya stamina makin pokcer, sobat Otan ini biasanya akan mengkonsumsi jamu khusus. Ramuannya bisa bermacam-macam, teman. Bahan pertama ada daun pepaya Jepang. Daun ini kaya akan manfaat loh, karena bisa meningkatkan massa otot dan menjaga kesehatan tulang. Sementara telur ayam kampung mengandung protein tinggi yang baik untuk kesehatan anjing. Sedangkan madu berguna untuk meningkatkan stamina pada tubuh. Ini sih minuman kesukaanku, Tan. Apalagi kalau aku minum sebelum berburu. Pasti staminaku saat di lapangan full power. Ayo, segera kita buktikan di lapangan. Pasukan anjing pemburu sudah berkumpul nih, teman. Itu tandanya mereka sudah siap untuk terjun langsung ke lapangan. Untuk mendeteksi keberadaan si babi hutan, anjing pemburu ini mendeteksi dengan bau yang ada di sekitar. Sepertinya mereka sudah mencium keberadaan target mereka nih. Nah, inilah hasil dari latihan yang benar, teman. Anjing bisa fokus terhadap buruan. Good job, sob. Oh iya, teman. Kalian perhatikan gak sih kalau jenis anjing pemburu ini ternyata berbeda-beda jenis loh. Coba kasih close up-nya, Paman Editor. Benar sekali, Tan. Kalau diperhatikan lebih detail, wajah teman-temanku ini beragam. Ada yang mirip Belgian Malinois,
Bull Terrier, sampai anjing kampung. Hal itu karena aku dan teman-temanku adalah hasil dari persilangan beberapa anjing. Memang sih, untuk menghasilkan anjing yang punya kekuatan, kecepatan, sampai daya tahan tubuh yang baik, para pemilik biasanya akan menghilangkan beberapa ras. Itulah mengapa anjing pemburu yang kita lihat saat ini bermacam-macam. Oh iya, setelah dapat buruan, anjing-anjing ini biasanya akan diambil oleh pemiliknya masing-masing, teman. Tapi di momen ini ada saja anjing yang tidak bisa ditemukan alias kesasar. Kok bisa sih? Tentu saja bisa, Tan. Anjing yang tersasar atau kehilangan arah saat berburu memang lazim terjadi. Karena saat melihat buruan, bukannya menyerang, tapi teman-temanku ini malah kabur karena ketakutan. Lagi-lagi semua itu karena mereka belum terlatih dengan baik seperti aku. Tapi ini jangan dijadikan alasan untuk menyakiti kami ya, karena sebenarnya kami hanya menjalankan tugas. Oh iya teman, anjing-anjing dari Jawa Barat ini memang terkenal dengan ketangguhannya dalam berburu. Jadi gak heran kalau permintaan akan sobat totan ini terus meningkat, terutama dari Sumatera Barat. Sobat-sobat ini dibawa menggunakan travel khusus loh. Tapi tenang, ini aman kok. Karena selama perjalanan, mereka akan terus dipantau kesehatannya. Keren Max, keren maksimal. Selain si anjing pemburu, ada juga loh sobat otan yang terlatih dengan baik, sehingga ia bisa menjadi hero dan penolong bagi yang lain. Contohnya seperti sobat otan yang satu ini, si German Shepherd sang hero. Sobat penolong ini atau yang biasa disebut sebagai sardok memiliki tugas yang bermacam-macam. Salah satunya adalah menolong korban gempa yang tertimbun reruntuhan. Kira-kira ia bertugas sebagai apa ya dalam tim? Sebagai anjing yang terlatih, aku memiliki tugas untuk mendeteksi korban yang ada di reruntuhan bangunan, Tan. Dalam mendeteksi, aku hanya mengandalkan penciumanku saja. Aku ahli dalam hal ini, karena aku adalah anjing dengan kualifikasi rescue dog, sehingga tugas untuk mendeteksi korban sudah biasa aku lakukan. Wih, sepertinya sobat totan ini sudah menemukan korban, teman. Saat menemukan target, aku tidak akan berhenti menggonggong sambil menggali reruntuhan puing, Tan. Perilaku seperti ini menjadi tanda bahwa korban yang aku temukan masih hidup. Selanjutnya, aku serahkan ke tim rescue dan medis untuk mengevakuasi. Syukurlah korban bisa selamat. Tentunya semua berkat kerja tim yang baik. Termasuk di dalamnya ada sobat otan si German Shepherd ini. Kamu memang hero, Sob. Otan bangga.